Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irsa Yutriana dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, saya akan menerangkan tentang peradaban Islam masa Rasulullah SAW. Menurut ahli sejarah, kondisi bangsa Arab di zaman jahiliyah terbiasa untuk menyembah berhala serta menyembelih hewan-hewan kurban di hadapan patung dengan tujuan untuk memuliakannya. Dalam kondisi seperti ini, Rasulullah SAW mempunyai dua strategi dakwah untuk mensyiarkan agama Islam. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang dimaksud dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi ini adalah menyebarkan dakwah hanya dalam kalangan para sahabat seperti Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haris, Abu Bakar As-Siddiq, dan kemudian disusul oleh sahabat-sahabat yang lain. Sehingga merekalah orang-orang yang pertama masuk Islam atau yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Dan dakwah secara sembunyi-sembunyi ini berlangsung selama 3 tahun dari kerasulan. Dan yang kedua, dakwah secara terang-terangan, karena Allah sudah memerintahkan kepada para nabi untuk mensyiarkan Islam secara terang-terangan. Maka dari sinilah Nabi Muhammad SAW memulai untuk berdakwah secara terang-terangan di kota Mekah agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dakwah yang dilakukan beliau pada intinya adalah menegakkan kalimat tauhid, dan pada proses dakwah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga mengandung makna untuk mengeluarkan dari zaman kebodohan menuju ke alam yang terang benderang. Adapun masyarakat dalam Makkah dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama orang Islam atau orang-orang yang menerima ajaran Nabi, yang kedua orang kafir atau orang-orang yang tidak menerima ajaran Nabi, yang ketiga orang munafik atau orang yang berpura-pura menerima ajaran Nabi. Namun saat Nabi melakukan dakwah secara terang-terangan, membuat kaum Quraisy geram, sehingga banyak kaum muslim yang disiksa oleh mereka. Pada akhirnya Nabi berdakwah keluar kota Mekah atau disebut dengan Taif. Dan disinilah Nabi Muhammad SAW ditolak dengan penolakan yang sangat buruk. Nabi Muhammad dilempari oleh batu oleh anak-anak kecil, sehingga tumit beliau berdarah. Akhirnya Nabi Muhammad SAW kembali ke Mekah untuk menguatkan hati, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus dan mengisra dan memi'rajkan beliau. Setelah peristiwa Isra Mi'raj, kemajuan dakwah Islam mulai berkembang besar, dan sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW bersama kurang lebih 150 kaum muslimin hijrah ke Yasrib, dan ketika sampai di sana, sebagai penghormatan terhadap Nabi, nama Yasrib diganti dengan nama Madinah, sehingga Madinah menjadi tempat berlindung bagi mereka untuk memulai hijrah di sana. Adapun langkah-langkah dakwah Rasulullah SAW di Madinah, yang pertama mendirikan masjid, yang kedua memperkuat dan mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor, yang ketiga meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial. Dan pada suatu hari Nabi Muhammad SAW bersama dengan 1000 kaum muslimin berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh, tetapi sama penduduk di sana ditolak, dan akhirnya diadakan perjanjian Hudaybiyah. Setelah 2 tahun perjanjian Hudaybiyah berlangsung, dakwah Islam sudah menjangkau seluruh jazirah Arab, sehingga kaum Quraisy secara sepihak melanggar perjanjian Hudaybiyah. Dan pada saat itu juga Nabi Muhammad SAW pergi ke Mekah bersama 10 tentara untuk menghadap kaum kafir. Tanpa perlawanan, Nabi pun dapat menguasai Mekah. Meski demikian, ada 2 suku yang bersatu untuk memerangi Islam, yaitu Bani Saqif dan Bani Hawazin. Akan tetapi mereka dapat mudah ditaklukkan. Adapun peperangan pada masa Rasulullah SAW, Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq, Perang Mu'tah, Fatuh Mekah, dan lain-lainnya. Kurang lebih 9 peperangan. Dan pada tahun 10 Hijriah 631 Masehi, Nabi Muhammad SAW beserta rombongan melaksanakan ibadah haji. Dan inilah haji yang terakhir bagi beliau. Haji inilah yang disebut dengan haji wada atau haji perpisahan. Dan pada suatu hari Rasulullah SAW mulai sakit panas, dan sampai akhirnya Rasulullah meninggal pada saat duha hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 8 Juni 632 Masehi, saat usia beliau 63 tahun. Sampai sinilah masa terakhir Nabi Muhammad SAW.
Dan yang kedua, saya akan menerangkan tentang Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Umar bin Khattab. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Yang terakhir, Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dari kabilah Taim bin Murom bin Ka'ab, nasabnya bertemu dengan Nabi Adnan. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Ibunya bernama Ummul Khair. Disebut juga bahwa sebelum masuk Islam ia bernama Abdul Ka'ab. Setelah masuk Islam oleh Rasulullah dipanggil Abdullah. Dan mengenai julukan Abu Bakar, ada yang menyimpulkan bahwa dijuluki begitu karena ia yang paling dini Bakar masuk Islam dibandingkan dengan yang lain. Gelar As-Siddiq diperolehnya karena ia dengan segera membenarkan Nabi dalam berbagai peristiwa, terutama dalam Isra dan Mi'raj. Langkah-langkah kebijakan Abu Bakar: menumpas nabi palsu, memberantas kaum murtad, menghadapi kaum yang ingkar zakat, mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Dan yang kedua, Umar bin Khattab. Asal usul dan nasab Umar bin Khattab. Umar bin Khattab nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail, keturunan Abdul Uzza al-Quraisy dari suku Adi, salah satu suku terpandang mulia. Umar dilahirkan di Mekah 4 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ia adalah seorang berbudi luhur, fasih dan adil serta pemberani. Ia juga mendapat gelar Amir al-Mu'min, komandan orang-orang beriman. Dan yang ketiga, asal usul dan nasab Utsman bin Affan. Utsman bin Affan mempunyai ayah yang bernama Affan dan ibunya bernama Urwayah binti Quraisy dari Bani Syams. Beliau berasal dari strata sosial dan ekonomi yang tinggi, yang pertama-tama memeluk Islam. Kepribadian Utsman benar-benar merupakan gambaran dari akhlak yang baik menurut Islam atau akhlakul karimah. Beliau jujur, dermawan, rendah hati, lemah lembut, dan sangat pemalu. Rasulullah SAW mencintai Utsman karena akhlaknya. Mungkin itulah alasan mengapa Rasulullah SAW mengizinkan kedua anaknya untuk menjadi istri Utsman, Ruqayyah dan Ummu Kulsum, sehingga dijuluki Dzunnuraini atau sang pemilik dua cahaya. Yang terakhir, Ali bin Abi Thalib. Asal usul dan nasab Ali bin Abi Thalib. Ali dilahirkan di Makkah, tepatnya di Ka'bah, Masjidil Haram pada Jumat 13 Rajab sekitar tahun 600 Masehi. Ayahnya adalah Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, dan ibunya bernama Fatimah binti As'ad binti Hashim bin Abdul Manaf. Ali baru menginjak 10 tahun ketika Rasulullah menerima wahyu yang pertama, sehingga ia termasuk dalam golongan as-sabiqunal awwalun. Sejak kecil ia mempunyai nama Haidar, namun begitu diasuh Rasulullah ia dipanggil Ali yang berarti kedudukan tinggi. Dan setelah meninggalnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, berakhir pula lah masa kekhalifahan dalam Islam. Kekhalifahan setelah itu diganti dengan sistem dinasti. Syukron kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.